Nah, sekarang untuk contoh kasus yang kedua, di uji T ini, nah, mari kita lihat soalnya. Ya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa peserta kuliah metode riset dalam menyelesaikan soal matematika. Ya. Sebanyak 25 orang mahasiswa dipilih sebagai sampel. Ini 25 orang, ini sampel kecil ya. Jadi benar kita pakai uji T. Ya. Ini N-nya, ya. Banyaknya sampel, itu 25 orang. Hasil pengujian sampel terhadap rata-rata tingkat kecemasan, ya, ingat ya, itu dari sampel. Ya. Rata-rata tingkat kecemasan dari sampel adalah 52. Ya. Rata-rata sampel, ingat ya, ini 52, berarti X bar. Ya. Dengan simpangan baku 20. Nah, ini adalah simpangan baku sampel, ingat. Kan hasil pengujian sampel, ya. Berarti simpangan bakunya juga sampel, seperti itu. S, ya, simpangan baku sampel. S kecil. Sedangkan nilai rata-rata tingkat kecemasan populasi keseluruhan mahasiswa telah diketahui sebelumnya itu 50. Ini berarti rata-rata populasi mu 0, ya. Mu 0, ya. Rata populasi. Dengan alfa 5%, selidiki apakah terdapat perbedaan antara, nah, ini adalah H1-nya. Berarti dari sini H1-nya. Apakah, ya, selidiki apakah itu ya. Ini merupakan H1-nya. Sudah ada semua ya soal. Kita coba kerjakan ya. Nah, ini nomor 1 atau tahap pertama adalah rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis. Ingat ya, H0 dan H1. Kita punya ya. H1-nya apa tadi? Terdapat perbedaan rata-rata kecemasan mahasiswa metode riset ini kalau di kalian jawab nanti pakai Word, kalian bisa copy paste ya di situ. Nah, ini karena saya nulis jadi saya singkat-singkat aja ya. Mahasiswa metode riset dengan yang lainnya misalkan. Dengan keseluruhan itu maksudnya ya. Nah, di sini ingat kalimatnya ya, yang membedakan itu ya ini di depan, jadi nggak selalu di tengah sebenarnya, teman. Ya, especially kalau yang dua arah, ini kan dua arah ya, dia nggak dijelaskan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dia hanya disebutkan terdapat perbedaan. Nah, ini berarti ini poinnya, key-nya di depan sini, ya, kayak gitu. Berarti H0-nya adalah kebalikannya terdapat perbedaan adalah tidak terdapat perbedaan, gitu ya. Rata-rata kecemasan mahasiswa metode riset dengan yang lainnya. Gitu ya. Ini tidak terdapat perbedaan. Tuh, kemudian berarti kalimat matematikanya adalah, ingat ini adalah dua arah ya. Berarti mu metode riset ya itu terdapat perbedaan, berarti tidak sama dengan ya, terdapat perbedaan itu tandanya tidak sama ya. Kan terdapat perbedaan, tidak sama nilainya dengan yang lainnya, dengan mu 0 ya, lainnya. Mu 0-nya tadi berapa? Di sini jelas mu 0-nya ada 50 ya. Mu 0-nya kita ganti aja 50. Berarti H0 kebalikannya mu riset ya
Kebalikannya tidak sama dengan adalah sama dengan 50. Gitu. Untuk tahap 1 sampai sini, kemudian tahap 2, ya, menghitung statistik uji. Nah, statistik uji. Ini seperti biasa, kita tulis ya, diketahui apa saja yang diketahui tadi. Yang pertama nih, setelah dibaca itu ada 25 orang dipilih sebagai sampel. Berarti N dalam kurung banyak sampel sama dengan 25. Kemudian, benar ini pakai uji T ya. Hasil pengujian terhadap sampel ya. Jadi rata-rata tingkat kecemasannya, ini rata-rata sampel, dan 20 adalah simpangan baku sampel ya. Rata-rata sampel adalah X bar ya. Rata-rata sampel ada 52. Kemudian simpangan baku sampel S. Simpangan baku sampel itu 20. Kemudian sedangkan nilai rata-rata tingkat kecemasan populasi yang tadi ya. Mu 0 rata populasi itu 50. Kemudian alfa dalam kurung tingkat signifikansi itu 0,05 atau sama dengan 5%. Itu ya. Kita hitung statistik ujinya. Nah, karena tadi sampelnya itu kurang dari 30, kita pakai statistik uji T hitung ya. T hitung apa tadi rumusnya? X bar kurangi mu 0 ya, per S bagi akar N. Nah, ini kalau lupa, teman-teman bisa lihat ke tabel ini, teman-teman. Bisa lihat ke sini kalau lupa. Nah, di sini statistik ujinya ya. T hitung. Ini ya, hitung rumusnya. Tulis aja tadi sudah. Ya, kita highlight ini rumusnya, kita highlight. Nah, kemudian sama dengan X bar-nya berapa? 52 kurangi mu 0-nya 50 per S-nya 20 akar N, akar 25. 52 kurang 50, 2 dibagi 20 per akar 25 adalah 5. Ya. 20 per 5 langsung kita bisa bagi di berapa nih? 2 per 20 dibagi 5, 4 ya. 2 per 4 setengah, berarti 0,5 kan. 2 dibagi 4 itu 0,5. Ini merupakan si T hitung ya. Selesai sampai sini tahap kedua. Lanjut tahap ketiga ya. Tahap ketiga itu adalah kriteria uji. Biasa tadi kita punya H1 bertanda apa? Tidak sama dengan ya, ingat yang ini ya. Nah, H1 bertanda tidak sama dengan. Maka kita mempunyai uji yang digunakan adalah uji hipotesis dua arah atau 2 ekor sama aja ya. Kemudian dengan ingat ini uji T ya. Tidak cukup dengan alfa saja, harus ada derajat bebas. Dengan alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas ya, atau degree of freedom ya. Degree of freedom DF itu berapa tadi? Kita punya N-1 derajat bebas. Berarti sama dengan N-nya ada 25 tadi ya. N-nya 25 ya. N-nya 25 kurangi 1. 25 kurang 1 berapa? 24 ya. Maka kriteria ujinya adalah gimana? Sini langsung saja nih. Awalnya kan pasti tolak ano jika ya. Tolak ano
Jikanya kita lihat ke atas, kita punya apa tadi? Ya, two tail ya, dua arah atau dua ekor ya. Kita strip dua ekor, two tail ya. Dua arah, kemudian alfanya 0,05 dan derajat bebasnya 24 ya. Maka lihat lagi ke sini tadi ya, ke tabel uji T. Tadi kita lihat ke sini nih. Kita punya tadi berapa? Kita punya dua arah, kemudian alfanya 0,05, DF-nya derajat bebasnya 25 kurang 1 berapa? 24 ya. Nah, nanti kita tandain lagi nih. Kita hapus dulu ya. Kita tandain yang mana tadi? Dua arah, two tail yang ini ya, set. Kemudian alfanya 0,05. Nah, pakai yang mana nih? Yang ini. Two tail 0,05 yang bawah. Nah, two tail 0,05, DF-nya 24, cari ke bawah. Cari 24. Nah, ini 24. Oke, maka kita bisa tarik garis. Kalau merah lagi, tarik garis. Set. Nah, ini nih. 2,064 ya. Maka ya, tabel itu 2,064 ya. Kita lihat ke atas ini. Kalau kita punya dua arah ya, kita punya dua arah, maka kriteria penolakannya yang ini juga nih. Yang biru ya. Tolak H0 jika T hitung kurang dari negatif T tabel. Berarti ini negatif 2, berapa tadi? 2,064 ya. 2,064 atau T hitung lebih dari positif T tabel. Positif tabel berarti 2,064 ya. Ya, kita pindahkan ke bawah sekarang. Nah, tolak H0 jika ya T hitung gimana tadi? Kurang dari negatif 2,064 atau T hitung lebih dari positif 2,064. Gitu. Ini kriteria ujinya, teman-teman. Kriteria ujinya ya. Tuh, kriteria ujinya. Kita lanjut ke tahap 4. Itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Gimana dari tahap 2 kita menghitung statistik uji ya. Menghasilkan saya hitung itu nilainya 0,5 ya. Kemudian ini dari tahap 2. Kemudian dengan alfa sama 0,05 dan DF untuk derajat bebas atau degree of freedom sama dengan 24 didapatkan kriteria uji gimana tadi? Tolak H0 jika terhitung kurang dari negatif 2,064 atau terhitung lebih dari 2,064. Ini dari tahap 3. Nah, kita lihat lagi nih ya. Terhitungnya kan tadi bernilai berapa? Positif ya. Positif 0,5 nih. Maka kita bandingkan dengan yang positif lagi yang ini ya. Benar nggak dia lebih besar? Kalau dia lebih besar dari 2,064 terhitungnya maka kita tolak 0 ya. Gitu ya. Ini kita highlight semua nggak apa-apa, boleh. Gitu. Nah, 0,5 itu lebih besar nggak dari 2,064 ya? Enggak kan ya? Itu dia kurang dari ya, bukan lebih dari.
Jelas banget. Berarti kita gagal tolak H0 ya, karena T hitungnya tidak lebih besar dari 2,064 ya. Kalau dia lebih besar maka kita tolak H0. Tapi kan ini yang terjadi kebalikannya ya. Kita runut dulu ya, karena kita punya T hitung itu 0,5 ya, yang dia bernilai kurang dari ya, kurang dari positif 2,064, maka H0 gagal untuk ditolak, itu fail to reject ya, gagal untuk ditolak. Ingat ini, kurang dari ya, maka H0 gagal untuk ditolak. Ya. Kayak gitu teman-teman. Ya. Lanjut, karena dia gagal untuk ditolak, maka interpretasinya gimana? Kesimpulannya ya, pada taraf atau tingkat signifikansi 5%, isu yang beredar tersebut ya belum dapat diyakini kebenarannya ya. Kebenarannya. Dengan kata lain, ya, maka yang jadi kesimpulan adalah H0. Ambil H0-nya nih. Ambil H0-nya. Ya. Copy. Ambil H0-nya, copy. Ya, paste di sini. Nah, seperti itu. Kata lain, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kecepatan masing metode riset dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya. Terima kasih, teman-teman. Silakan nanti dikerjakan latihannya ya.